Hai nakama, One Piece is back. Nah sekarang ini spoiler One Piece 1092 itu rilis dengan kejutan besar. Ya, robot kuno itu akhirnya bangkit dan menyala setelah Luffy itu mengaktifkan kembali gear kelimanya. Wow, thanks a lot for Scott's informer about this spoiler. Nah informasi ini menarik nakama karena dibarengi dengan kejadian besar lainnya di Marijoa sana, yakni mengenai pertarungan Akainu. Wah, apalagi nih, ini menarik teman-teman karena Akainu sekarang sedang muncul tuh untuk menghentikan seseorang. Kami pikir sih nakama dari sini full chapternya nanti One Piece 1092 itu pasti akan lebih seru lagi. Karena dari sini saja nih 3 bocoran inti itu sudah rilis dan itu semuanya adalah kejadian besar. Luffy nikah, Akainu maupun robot kuno tersebut. Lalu bagaimana nih detail yang sebenarnya terjadi? Karena pasalnya robot itu bangun loh. Nah kalau penasaran nih, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini persiapkan kalian untuk melihat lebih jauh lagi dan menegangkan spoiler One Piece chapter 1092. Oke, biar nggak salah prosedur silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah nakama, dalam bab ini nih chapter 1092 itu terdapat sebuah judul besar dalam spoilernya, amukan Tyrant Kuma dalam insiden Marijoa. Ya, ada 3 hal besar yang sedang terjadi nih. Pertama, Kuma itu mengamuk di sana dan Akainu bersiap menghentikan dia. Ini menarik karena dalam bocorannya tertulis di sini bahwa Kuma ini datang mengamuk di Marijoa sana loh, dan Akainu muncul tiba-tiba untuk segera menghentikannya. Apakah Battle Agent akan berpindah dulu ya ke Marijoa sana, lantaran Akainu akan bertarung menghadapi Kuma. Ini jelas sangat seru nih karena sebelumnya Kuma sendiri sempat melarikan diri dari Revolution Army kan, dan memang menuju Marijoa. Kita kala itu juga penasaran nih apa yang dilakukannya ke depan. Nah dari sinilah kita akhirnya sadar nih, apakah memang ya pertempuran besar akan terjadi lagi di Marijoa sana, dan itu sudah diawali dengan Kuma. Bayangkan aja sih, Akainu aja turun tangan langsung loh, padahal dia itu kan Fleet Admiral. Kenapa harus repot-repot dia yang menangani masalah ini secara langsung? Kalian sendiri ada nggak pendapat soal hal ini? Oke, berikutnya kedua nakama, Kizaru versus Snake Man. Akhirnya di sini Luffy benar-benar menggunakan kemampuan ini untuk menghadapi Kizaru. Dia kala itu mengatakan bahwa sudah 100 kali lebih kuat dari saat itu. Akhirnya ditunjukkan nih. Di sini memang adegannya berpindah ke Kizaru versus Snake Man Luffy. Pertempuran alot terjadi di sana nih. Bahkan Kizaru itu berhasil menendang Luffy dengan serangan kuat pula loh. Nah gila nggak tuh, bahwa Snake Man yang super kuat ini yang merepotkan Katakuri kala itu, Kizaru malah bisa mengalahkannya. Itu artinya teman-teman, kemampuan Kizaru di fase setelah time skipnya itu memang berkembang sangat pesat pula, tak kalah dari Akainu maupun Kuzan mantan rekannya sendiri. Nah pertempuran itu menjadi duel yang paling ditunggu. Bagaimana akhirnya di chapter ini nanti, pasalnya Luffy sangat jelas nih akan membangkitkan genderang pembebasan itu. Dan akhirnya info itu benar nakama, karena ini juga berada di poin ketiganya sekaligus yang paling inti. Ya ketiga tertulis di akhir babnya, Luffy bertransformasi jadi Nika kembali. Lihatlah bagaimana reaksi Kizaru akhirnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat perubahan itu dan Luffy bertransformasi menjadi gear kelimanya itu. Ini bisa dibilang untuk kedua kalinya setelah menghadapi Rob Lucci kala itu. Dan sekarang nih lawannya adalah Kizaru sang Admiral. Jadi mau tak mau Luffy memang harus melakukan semua hal itu lagi. Pertempuran ini akan tambah sengit lagi nih lantaran ada info mengejutkan di sini nih yang jadi perpanjangan ceritanya. Jadi itu gini nakama, perubahan Luffy ini ternyata menghasilkan efek pada sekitarnya loh. Karena setelah suara drum pembebasan itu muncul dari sosok Nika, akhirnya nakama robot tua raksasa itu matanya menyala dan tampaknya benar-benar aktif. Bah, gila nggak tuh? Itu artinya memang benar nih teori kita kala itu, dan bisa aja relate. Pada akhirnya inti matahari Nika ini bisa bangkitkan robot kuno tersebut. Sekarang itu adalah validasi nyata. Kalian penasaran hipotesa kita dulu?
Nah, sederhananya kita sempat berasumsi itu gini teman-teman, bahwa api matahari abadi itu dan energi Nika ini harusnya bisa loh bangkitan robot kuno tersebut. Kejadian itu kita dasari dari sini. Nah, kita berteori lagi ya, sampai kita kembalikan di chapter terbaru ini. Dari apa yang dibilang Vega Bang Saka dan Lilith kala itu, jika mereka benar-benar ingin menciptakan api abadi yang sangat berguna dan bisa mengungkapkan segalanya itu, sejarah tentang kerajaan masa lalu yang masyhur itu akan lebih terungkapkan lagi. Kami sendiri punya asumsi bahwa api matahari abadi ini ada kaitannya dengan Nika, dan itu semuanya akan berguna untuk membangkitkan robot kuno sendiri. Nah, manuskrip tentang kerajaan besar yang sempat disinggung Profesor Clover berarti memang benar adanya. Ini nggak sembarangan nakama, karena kita dasari dari sini pula. Dari informasi dan data yang telah kita dapatkan sampai sekarang ini, kita jadi paham bahwa kerajaan kuno di masa lalu itu bukanlah benar-benar kuno. Alasan tempat itu dibilang kuno karena masa dahulu berada di 900-an tahun sebelum era sekarang. Namun meskipun berada di masa lalu, tetapi dari segi teknologi dan juga sains mereka tak terkalahkan menakjubkan, canggih dan juga sangat menarik. Dari perkataan Vega Bang Saka kita sendiri dapat kesimpulan nih bahwa Egghead yang kita kenal ini adalah bagian kecil dari sejarah masa lalu sendiri, yakni milik kerajaan besar. Artinya Vega Bang menjadi bagian kecil dari tempat yang pernah lebih maju lagi dari era sekarang. Hal yang menjadi bukti bahwa kerajaan itulah tempat di mana sumber energi tak terbatas itu berasal adalah karena keberadaan robot tersebut. Dan itu juga diungkapkan kebingungan besar kan, bahwa Vega Bang Lilith sendiri jika dirinya ingin menciptakan api abadi itu dan itu akan sangat berguna. Sementara impian Vega Bang sendiri juga ingin memberikan energi gratis ke semua umat manusia. Tetapi penelitiannya itu malah membawa kepada sesuatu yang dilarang oleh pemerintah dunia sendiri. Dan itu tentu jelas nih mengarah ke energi kuno. Kalau sudah ngebahas hal-hal kuno dalam dunia One Piece sendiri, pasti tak terlepas dari kerajaan besar di masa lalu. Kita itu malah berpikiran bahwa Joybe sendiri hidup loh di masa itu, dan dirinya juga paham apa itu energi kuno yang tak pernah habis di masanya. Dan dari sumber energi itulah mereka para orang-orang kerajaan tersebut mungkin membuat beberapa hal berdasarkan kemampuan itu. Salah satunya menggunakan energi itu untuk memberikan kehidupan dan energi untuk robot besar ini. Sekarang asumsinya jika klan Kozuki itu berhubungan dengan kerajaan kuno ini, di mana ada teori bahwa Kozuki Toki sendiri adalah orang yang membawa robot tersebut ke dunia sekarang. Dia mungkin mengendarainya nih, karena di balik perut robot tersebut juga terdapat tempat deck untuk menjalankannya. Kami pikir Toki ikut terlibat dalam kejadian ini loh. Teori yang ramai kala itu adalah bahwa robot kuno yang besar ini memang hanyalah kehabisan energinya. Karena setelah apa yang dilakukan pada pemerintahan dunia di Marijoa sana 200-an tahun lalu nih, robot tersebut sebenarnya sudah ingin dihancurkan oleh pemerintahan dunia. Tetapi para ilmuwan secara turun-temurun itu melindunginya dan mewariskannya dari beberapa generasi ke generasi. Bahkan Excalibur Vega Bang saja sampai penasaran tentang semua hal itu loh. Dan dirinya belumlah mendapatkan informasi lebih di mana cara robot itu bekerja dengan energi itu. Karena itulah ia memfokuskan penelitiannya dalam meneliti manuskrip dan informasi dari Ohara kala itu. Karena rekannya Profesor Clover sempat menulis dalam jurnalnya di buku tersebut bahwa ada kerajaan besar di masa lalu yang sebenarnya ditutup-tutupi, di mana tempat itu menyimpan sumber energi tak terbatas dan dianggap surganya teknologi karena berisi penemuan dan penciptaan luar biasa canggih. Vega Bang mungkin juga berhipotesa nih bahwa energi untuk pembangkitan robot kuno tersebut bukanlah sesuatu yang ada di era sekarang. Saka sendiri mengatakan bahwa energi tersebut harus terhubung dengan sesuatu di masa lalu. Nah, hipotesa itu membawa kami untuk lebih kritis lagi seperti ini. Mungkinkah nih jika kedatangan Luffy menemui Vega Bang sebelum ke Elbaf sendiri akan mengungkapkan sejumlah hal besar. Nah, jika Nika adalah sumber yang bisa membangkitkan robot besar tersebut. Asumsi kami berdasarkan chapternya sendiri seperti itu. Nika ini juga bersebut kepada energi matahari kan, dimana perubahan Nika sendiri yang disebutkan sebagai dewa kemenangan itu juga dikenal sebagai sang dewa matahari. Dan inti api abadi yang dimaksud oleh Vega Bang Lilith atau bahkan Vega Bang yang mengatakan membutuhkan energi yang tak terbatas itu, kami pikir Luffy dengan Nika sendiri adalah jawabannya. Nika adalah prajurit yang terhubung sejak era kuno kan, dimana itu dikaitkan sebagai dewanya para budak dan terhubung pula dengan manusia ikan. Luffy sendiri mungkin memang akan mustahil paham bagaimana cara menggerakkan robot besar tersebut. Paling tidak nih prediksinya dia itu cuma berteriak sekeras mungkin kayak kemarin itu, dan ternyata bekerja kan. Entah itu pas lagi apesnya atau kenapa Vega Bang karena robot tersebut juga meledak.
karena reaksi dari Luffy nih. Memang robot tersebut merespon secara tak langsung dan langsung meledak karena mendengar sesuatu yang membangkitkannya. Dimana seperti sebuah resonansi kan, jika ada energi yang membuat sebuah benda berterkaitan maka akan ada interaksi karena sama. Dan buah iblis itu juga terhubung dengan sejarah 800-an tahun lalu yang mana merupakan buah iblis yang ditakuti oleh para guru. Kita malah penasaran bagaimana reaksi pemerintah dunia setelah tahu Luffy dan para kelompoknya berada di sana itu. Dan sekarang battle itu terjadi kan dengan Kizaru, apalagi jika mereka tahu robot besar itu masih ada di sana sekarang ini. Dan mimpi dari Vegapunk sendiri adalah menemukan dan mencari cara untuk memberikan energi kuno terhadap robot itu lagi. Gila sih, emang sejarah yang semakin kesini itu mengungkapkan tentang energi kuno tersebut sepertinya memang akan membawa kepada bab tentang kerajaan besar dan juga masa lalu. Nah di sini kita sendiri juga malah berasumsi nih, mungkinkah jika energi kuno tersebut yang konon tak pernah habis itu menjadi incaran oleh 20 negara pendiri, itulah kenapa mereka mendirikan World of Government. Who knows? Tapi yang kami duga nih, dari energi kuno tersebut pihak kerajaan besar bertanggung jawab akan segala penciptaan-ciptaan besar yang pernah ada sampai sekarang ini. Bahkan tak menutup kemungkinan Akuma no Mi buah iblis dan juga energi kuno tersebut. Nah untuk konten video kali ini dalam rangka gimana caranya berhipotesa untuk menarik sebuah kesimpulan sederhana nih untuk menggerakkan robot besar ini. Kami pikir asumsi terdekatnya adalah dengan Nika, tetapi harus memerlukan dukungan dari sang Profesor Jinyo dari Dr. Vegapunk untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Api abadi mungkin yang dimaksud adalah inti atom dari matahari. Dan tahu kan bahwa kisah-kisah tentang fusi nuklir sedang rame-ramenya dibahas sekarang ini. Dan jika memang seperti itu, Nika yang dikenal sebagai sang dewa matahari relate mungkin saja adalah jawaban informasi selama ini tentang menghidupkan kembali robot kuno tersebut. Nah sekarang kita kembali di spoiler chapter 1092 itu teman-teman. Bukankah itu relate banget ya? Bukankah ini nyata bahwa hipotesa kita ada benarnya kan, bahwa bisa aja loh memang terjadi resonansi di sana. Robot tersebut bereaksi setelah Luffy bertransformasi sekarang ini ke mode gear kelimanya setelah genderang pembebasan itu muncul lagi. Dan robot tua itu akhirnya memberikan respon dengan menyala dan tampaknya benar-benar aktif loh. Wah jika sang robot itu pada akhirnya bergerak nih, ini jelas akan menghebohkan dunia baru. Tak hanya Gorosei yang panik sekaligus kaget nih bagaimana robot itu bisa hidup lagi ya, melainkan ini pun juga menjadi ancaman serius untuk Kizaru karena dia dihadapkan pada pilihan yang sulit pada nantinya. Dia sekarang mungkin akan memiliki penilaian lebih nih untuk Nika sendiri. Nah tidak untuk Monkey D. Luffy. That will be interesting. So gimana menurut pendapat kalian tentang semua hal ini tadi? Nah cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini tentang spoiler One Piece 1092 yang menarik itu, kebangkitan fenomenal robot kuno karena Nika. Nah jika ada yang ditanyakan feel free ya untuk tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks selalu nakama telah menonton video ini and will be come back again.